guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, jadi di video sebelumnya yang ini nih, itu tuh banyak banget yang komen ternyata mereka nonton ini tuh buat nyari kado untuk temennya atau saudaranya yang baru melahirkan. Nah, jadi mereka nonton-nonton riset-riset di sana gitu. Nah, jadi sekalian aja ini aku bikinin video isinya 20 barang yang bisa jadi kado untuk teman atau saudara kalian yang baru melahirkan. Tapi ini kado versi yang kepake, tapi yang murah-murah ya, kira-kira maksimal 500.000 lah, jadi bawah 500.000. Nah, soalnya kalau yang kayak stroller, car seat gitu kan pricey banget ya gitu. Nah, ada juga kado-kado yang unik-unik gitu, yang lucu, yang kreatif-kreatif gitu deh. Nah, kalau misalnya kalian mau dibikinin video yang versi yang itu, barang-barang yang unik-unik itu, komen di bawah, oke? Tunggu dulu. Kalau kalian suka sama konten ini, boleh dong video ini di like, di komen, di share juga, terus subscribe channelnya, terus nyalain juga lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini untuk dapetin update-update terbaru seputar perlengkapan bayi, ibu hamil dan menyusui, dan juga parenting. Oke, sekarang silakan lanjut nonton lagi. Oke, sebelum kita masuk ke nomor 1, aku ada beberapa tips dulu nih. Yang pertama, lebih baik tanya dulu ke ibunya apa aja yang diperlukan dan yang belum dibeli. Tapi kan nggak enak, masa kado nanya dulu sih, nggak surprise dong. Tapi itu zaman sekarang itu kayaknya nggak perlu pakai nggak enak-enakan lagi nggak sih? Apalagi kalau misalnya nggak terlalu dekat, menurut aku nggak apa-apa. Karena yang penting tuh efektif gitu kan. Karena kalau misalnya kita ngasih kado yang ternyata mereka udah punya, double kan, jadi ngerepotin juga ujung-ujungnya kan, naruhnya susah, terus juga nggak kepake, jadinya pahalanya juga nggak kesampean gitu loh, ngasih kado ke mereka karena nggak kepake. Nah, jadi menurut aku nggak apa-apa zaman sekarang itu nggak perlu pakai nggak enak-enakan, yang penting efektif kadonya, bisa kepake dan bermanfaat gitu. Jadi tanya, nggak ada salahnya untuk nanya ke ibunya dulu. Terus tips yang kedua, kado itu nggak selalunya harus untuk bayinya. Jadi boleh banget untuk kasih ke ibunya juga. Apa aja yang ibunya perlukan di awal-awal kehidupannya jadi ibu tuh misalnya, itu juga bisa bikin ibunya pasti happy banget. Yang ketiga, kadonya itu nggak harus mahal, tapi yang penting berguna, kepake banget, dan kalau perlu tuh kepakainya lama, bisa sampai misalnya nanti dia punya adiknya lagi gitu loh. Jadi nggak harus mahal, dan sekarang tuh banyak banget ya yang orang bikin kayak hampers box gitu, gift box gitu, yang packagingnya lucu-lucu banget. Padahal isinya tuh mungkin kalau ditotalin nilainya tuh nggak mahal-mahal banget, tapi ngeliat packagingnya tuh cantik kayak gitu tuh pasti bikin happy banget deh. Oke, so mau tahu apa aja? Yuk simak video ini sampai selesai, oke? Kado yang pertama yang bisa kalian kasih yaitu bantal menyusui. Nah, bantal menyusui ini tuh bentuknya ada macam-macam ya. Tapi yang menurut aku pribadi yang pernah aku punya dan menurut aku enak juga, makanya itu yang kayak biasa, yang kayak gini. Yang bentuknya kayak gini nih. Nah, jadi itu banyak sih fungsinya sebenarnya. Bisa juga dipakai untuk bayi waktu newborn. Itu kan masih kecil banget ya, masih ringkih. Jadi harus tinggi gitu. Nah, megangnya. Jadi butuh bantalan di bawah tangan kita biar nggak pegel gitu. Karena apalagi mereka suka tidur di gendongan kita, itu perlu banget. Terus juga bisa buat untuk bantal kita sambil nyusuin bayinya, misalnya mau nyusuin sambil tiduran. Bisa juga jadi bantal punggung nih. Kalau misalkan malam-malam, tengah malam gitu mau duduk untuk nyusuin, bisa taruh di belakang punggung kita nih, jadi disandarin ke tempat tidur gitu. Yang kedua ada nursing apron. Nah, nursing apron atau nursing cover ini tuh diperluin hampir di setiap saat deh. Misalnya ibunya kerja kantoran dan dia harus pumping sambil duduk di mejanya gitu kan, ini kan harus di cover. Terus juga misalnya mau ke rumah sakit, mau nyusuin di rumah sakit, terus juga mau nyusuin di mobil misalnya biar nggak kelihatan dari jendela luar gitu kan, atau misalnya di rumah yang namanya anak baru lahiran pasti banyak saudara yang mau datang, ada tamu gitu kan, jadi di rumah tetap pakai nursing apron. Nah, ini kepakainya lama kan guys, sampai 2 tahun sampai selesai menyusui gitu loh, jadi ini penting banget. Yang ketiga, kayak yang aku bilang tadi, kado itu nggak harus untuk bayinya aja. Nah, jadi yang ketiga ini adalah baju atau daster menyusui. Nah, aku waktu itu jujur waktu awal-awal hamil tuh sempat nyesel kok aku belinya cuma 3 waktu itu, karena nggak ada yang ngaduin juga. Nggak apa-apa.
Dulu tuh memang baju-baju menyusui itu kayak masih baru-baru banget kan, ngetrennya gitu. Jadi apalagi makin kesini itu makin banyak banget baju atau daster menyusui yang bentuknya unik-unik banget modelnya. Jadi di rumah tuh tetap fashionable gitu, walaupun mungkin belum mandi atau begadang kusut gitu, tapi bajunya tuh tetap lucu-lucu banget. Nggak cuma baju rumah aja, baju pergi juga ada, yang baju untuk suitable buat ngantor gitu juga ada yang menyusui, yang kayak tinggal ada zippernya di depan atau ada bukaannya di kanan kiri. Itu menurut aku bakalan seneng banget sih kalau misalnya ibu nyusui dikasih itu, karena kalau misalnya pakai baju biasa yang ada di rumah mungkin udah nggak muat atau kaos gitu kan, berarti harus diangkat semuanya dari bawah. Lagian juga baju menyusui itu kan all size ya, jadi kayak nggak perlu pusing untuk ngasih kado ke temennya karena itu tuh all size. Jadi buat yang XS sampai XL tuh muat gitu biasanya. Oke, 4, ada pemanas susu. Jadi alas pemanas susu yang kayak gini, dan ini juga kepakainya lama, kadang juga sampai awal-awal empasi juga masih kepake. Bahkan mungkin kalau memang ibunya kerja terus, pumping terus, nyetok ASI terus, itu bakal kepake sampai umur 2 tahun gitu. Yang kelima, ini kalian juga bisa kasih pastinya nih baju-baju yang lucu-lucu, gemes-gemes gitu, atau boleh juga baju-baju tidur slipsuit biasa. Tapi biasanya tuh kan ada yang kayak aku bilang di awal, kayak hampers box gitu atau gift box, itu sekarang tuh lucu-lucu banget. Jadi biasanya tuh di mix sama mereka, ada dress, misalnya buat cewek ini ada dress kayak ada rok balerinanya, terus ada bandonya, ada kaos kaki, sepatunya yang matching gitu. Lucu banget ya, gemes-gemes banget pokoknya. Nah, untuk ukurannya aku saranin untuk belinya yang udah umur 6 bulan, baju umur 9 bulan gitu. Kalau bisa jangan newborn, nggak apa-apa sebenarnya, jangan terpaku sama kata-kata jangan ya. Maksud aku boleh-boleh aja, tapi sayang banget karena baju newborn ini tuh cepet banget kepakainya. Apalagi kan misalnya kamu belinya sebelum temennya melahirkan, pas melahirkan nggak taunya bajunya gede, cepet banget gedenya, nggak taunya udah sempit banget, nggak sempet dipakai, nggak taunya udah sempit, itu sayang banget kan. Jadi mending belinya tuh paling minimal baju umur 3 bulan lah, itu tuh aja udah umur sebulanan. Biasanya bayi itu udah bisa pakai baju umur 3 bulan gitu loh. Dia belinya yang umur 6 bulan, 9 bulan. Lagian kalau kayak rok-rok gitu kan lucunya kalau misalnya anaknya udah bisa merangkak atau udah bisa berdiri gitu. Terus yang keenam, masih baju-baju nih. Ada baju couple untuk moms dan juga babynya. Ini tuh udah banyak banget ya yang harganya, mulai harganya yang murah sampai yang mahal banget. Sekalian juga tuh ada mulai dari baju pergi, dress, bahkan piyama, baju lebaran. Itu banyak banget pilihannya. Nggak cuma bayi cewek, bayi cowok juga ada kayak baju kokonya, tapi kayak misalnya bahannya matching sama mama papanya, itu juga banyak banget. Nah, yang ketujuh itu ada alat sterilizer. Nah, sterilizer ini kepake sampai umur 1 tahun. Karena dari kayak di video yang sebelumnya yang pernah aku jelasin, alat steril botol-botol dan alat makan anak ini tuh dianjurkan sama dokter dipakai sampai umur 1 tahun aja. Nah, di atas 1 tahun, alat-alat makan bayi itu sudah nggak dianjurkan untuk dikeringin atau dibersihin di dalam sterilizer, biar mereka daya tahan tubuhnya lebih kuat gitu. Nah, tapi karena berhubung di awal tadi budget kita sekitar 500 ribuan gitu, ada kan sterilizer yang kecil, yang kayak muat cuma 2-3 botol doang gitu. Itu menurut aku juga udah bagus sih, apalagi kalau misalnya ibunya tuh ibu yang full time mom, jadi kan nggak perlu banget ya sterilizer yang gede-gede banget kayak gitu. Khususnya buat botol makan dan juga piring-piring bayi paling sedikit banget nggak sih? Sendoknya tuh juga kecil-kecil banget kan, jadi bisa dimasukin ke dalam sterilizer yang kecil itu. Next ada baby care kit. Nah, jadi itu biasanya isinya tuh ada manicure set gitu. Jadi ada nail clipper, ada gunting kuku, ada yang kayak di trimmernya gitu, ada sisir juga, ada yang brush, macam-macam banget. Jadi satu set itu biasanya ada yang isi 8, misalnya ada yang isi 10, dan kotaknya itu juga gede kan, jadi kayak gak kecil-kecil banget gitu ya. Kalau misalnya ngasih kado, kotaknya juga kayak lumayan gitu. Ntar di wrap yang lucu, pasti seneng deh mamsnya kalau dapat itu. Terus juga yang ke-9 nih, yang gak kalah penting, yaitu cemilan ASI booster. Nah, ini siapa sih yang gak suka aku dikasih makanan?
Apalagi kalau makanannya itu tuh ASI booster, jadi banyak banget ya dijual-jual sekarang mulai dari yang bentuknya minuman, ada yang kayak cemilan almond gitu, terus ada yang kayak keripik-keripik, pokoknya itu cemilan khusus ASI booster. Apalagi kan di awal-awal butuh banget cemilan kayak gini biar ASINya tetap lancar buat bayi yang baru lahir. Terus 10, ngomongin soal makanan, kita mulai masuk ke, sebenarnya barangnya random sih ya dari tadi nggak urutan. Tapi yang ke-10 ini adalah peralatan makan empasi. Nah, jadi kan 6 bulan tuh nggak kerasa ya, bahkan mungkin ada beberapa bayi yang 5,5 bulan itu udah mulai empasi. Nah, jadi kalian bisa mulai untuk kasihin kayak bibnya, piringnya, mangkoknya, sendok-sendoknya. Juga beragam banget kok harganya, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal gitu kan. Tapi yang penting kalian harus note kalau peralatan makan bayi itu kalau bisa yang microwave safe, bisa masuk microwave, terus juga dia BPA free. Jadi plastiknya juga harus food grade. Jadi kita ngasihnya juga nggak cuma yang bagus, nggak cuma yang affordable buat kita, tapi juga yang aman buat bayinya. Di nomor 11 juga ada alat untuk masak empasi itu. Jadi ternyata di Shopee itu ada orang yang jual paket. Nah, langsung kayak paket peralatan untuk masak empasi. Jadi ada kayak saringan, ada kayak sendok takaran, berapa cup atau berapa gram gini-gini. Kayak itu penting ya, karena kan bayi juga kalau mulai empasi itu kan teksturnya tuh harus halus banget kan. Kalau misalnya nggak pakai slow cooker atau harus halus banget, jadi harus disaring. Terus juga takarannya harus pas lah, karena mereka sedikit banget kan porsinya. Nah, jadi kalau misalnya kalian bingung, beli aja langsung satu set itu gitu, daripada kayak beli satu-satu. Udah banyak kok yang jual sekarang. Terus juga kalau misalnya ada budget lebih, kalian bisa beli slow cooker gitu. Ternyata ada merek, kalau salah merek Baby Safe, itu nanti pokoknya aku taruh di sini ya. Itu harganya tuh kayak cuma kalau nggak salah ini 200 ribuan. Jadi tetap masih di bawah budget kita, yaitu 500 ribu. Nah, next ada beberapa mainan nih. Salah satunya tuh ada softbook. Jadi softbook itu adalah buku yang terbuat dari kain gitu ya. Jadi dipegang-pegang bayinya tuh juga aman. Jadi softbook ini tuh ada yang kayak softbook biasa, ada yang ada rattle-nya, bunyi-bunyinya, suara-suaranya, ada yang ada bertekstur juga. Jadi bisa melatih motorik halus si bayinya itu. Biasanya juga diperluin buat sambil tummy time sih, buat belajar bayinya tengkurap gitu, terus sambil ngeliat-ngeliat gambar-gambar gitu. Jadi matanya tuh juga ngeliat tuh menarik banget. Ada softbook ini. Nomor 13, nah seperti yang aku bilang tadi, selain softbook ada mainan rattle. Jadi mainan rattle itu tuh yang bunyi-bunyi yang kerenceng gitu. Nah, ada yang bahannya kayu tuh sekarang kayak kayu halus gitu. Terus ada juga ada warna-warna yang pastel, lucu-lucu banget ya. Ada juga yang plastik, biasa plastik yang ringan gitu, bunyi-bunyi. Ada juga yang bahan silikon, jadi bisa dijadiin teether sekalian. Jadi mainan rattle terus suka sama bayinya suka digigit-gigit, itu juga boleh banget. 14, terus kalau kalian mau kadoin kolam berenang karet, itu juga boleh banget sih. Kayak apalagi bayi yang baru lahir itu kan belum bisa ya di kolam berenang biasa. Nah, apalagi lagi pandemi gini, jadi kolam berenang itu tuh kayak gemes banget gak sih ngeliat bayi itu tuh dia kayak berenang kayak kepalanya doang yang nongol gitu. Itu bagus buat melatih motorik kasar mereka, biar mereka kayak gerak-gerak tangan-tangannya segala macam gitu kan. Bagus juga biar bayinya nggak bosen juga gitu. Nah, jadi itu ada banyak banget jenisnya. Cuma kalau misalnya bayi-bayi yang baru lahir sampai di bawah setahun lah itu kan, itu paling cocoknya yang tinggi. Jadi dia ada yang lebar, itu kan lebih ke kayak bayi yang udah besar ya, udah 1 tahunan gitu. Tapi kalau buat bayi yang baru lahir itu tuh dia yang benar-benar tinggi, jadi kakinya tuh benar-benar ngambang, nggak nyentuh lantai kolamnya gitu loh. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu referensi kalian buat kasih kadonya. Oke, next ada alas tempat tidur, atau ya bisa jadi tempat main lah buat bayinya gitu kan. Ini juga banyak banget jenisnya. Ada yang flat kayak gini biasa, kayak semacam kayak bed cover biasa gitu. Ada juga yang kayak bulat kayak gini, dan ada yang gede banget kayak tenda camping gitu. Jadi kayak ada kelambunya gitu loh buat ngelindungin anaknya dari nyamuk. Ini terserah kalian, tapi ingat kalau misalnya kalian mau kasih yang ada kelambunya gede yang kayak tenda camping itu,
please confirm dulu, tanya dulu ke orang tuanya mau nggak dikasih itu gitu loh, karena itu mah nggak tempat banget sih kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya tiba-tiba brek, tada, surprise gitu kasih kado, wah gede banget ya. Jadi kalau bisa sih ya kalau bisa sih kita nggak ngerepotin juga ya ke orang yang dikasih kado gitu, apalagi baru melahirkan, mau ngurusin newborn, ngurusin suami juga, ngurusin diri sendiri juga, terus harus beresin rumah juga, itu too much. Jadi please tanya dulu. Nah ini juga sekarang banyak banget yang jual motifnya lucu-lucu banget, dan packagingnya tuh juga biasanya kalau kita mau ngasih kado the bigger the better gitu kan. Nah jadi ini packagingnya juga lumayan gede nih, jadi kalau pas dikasih itu kayak wow ini gede banget ya, apa nih gitu kan, karena ada bantal, ada alasnya segala macam. Jadi pasti kita yang ngasih juga senang kalau misalnya kadonya kayak gini. Motifnya juga banyak banget, ada yang polos-polos, ada yang motif-motif girly, yang mudah buat cowok-cowok juga ada. Jadi ini bisa dipakai buat nanti misalnya dia udah 6 bulan, 9 bulan buat tiduran di lantai gitu kan, misalnya nggak ada karpet, nggak ada playmat, bisa pakai ini. Next ada diaper bag. Jadi sebenarnya diaper bag ini tuh bisa tas apapun sih, tapi biasanya dipakai untuk bawa diaper, jadi bawa popok kalau misalnya pergi-pergi, dan bukan cuma popok ya, jadi bisa naruh untuk dot, untuk termos, untuk baju ganti, dan semua perintilan yang mungkin diperlukan saat bepergian gitu. Nah sebenarnya ngebedain diaper bag sama tas-tas biasa itu tuh biasanya kalau diaper bag ada motif-motif kayak motif anak-anaknya lah gitu, terus juga ada banyak kompartemennya, banyak sekat-sekat untuk masukin kantong-kantongnya, terus juga di luar-luarnya itu juga banyak kantong, dan juga kalau misalnya ada juga diaper bag yang sekalian untuk masukin botol-botol ASI yang diperah gitu. Jadi dia di bagian bawahnya misalnya ada kompartemen yang untuk yang basahnya, jadi dia tahan panas, ada thermalnya gitu, jadi dia bisa untuk nahan ice gelnya, untuk biar ASI-nya itu biar suhunya tetap dingin. Jadi ini terserah kalian, kalau misalnya temannya atau saudaranya itu working mom, mungkin bisa dikasih tas yang ada bisa taruh ice gelnya itu yang bisa tahan dingin, atau misalnya nggak dia full time mom bisa kasih diaper bag yang biasa aja gitu. Terus yang 17 ada termometer. Nah termometer ini aku menyarankan yang laser ya, karena kan kalau masih kecil itu susah banget harus taruh di ketek gitu kan. Jadi yang laser ini memang harganya relatif mahal sih. Ini tuh kepake banget. Jadi apalagi musim pandemi kayak gini, bapaknya, emaknya, anaknya, apalagi itu harus banget sering-sering dicek pakai termometer. Dan kalau mau yang praktis, mau kasih kado yang lumayan mahal nih, mungkin teman deketnya bisa kasih laser termometer ini. Nangis. Iya sebentar ya. Nah sekarang kita udah di nomor 18 nih. Di 18 ini ada baby butter. Nah ini adalah salah satu yang aku rekomendasikan di video aku yang ini. Kenapa baby butter? Karena bisa dipakai dari newborn sampai bayinya beratnya 9 kilo. Terus juga gampang bersihinnya, airnya juga nggak genang. Pokoknya kalau mau nonton full reviewnya atau kalian bingung mau beliin bak mandi yang kayak gimana buat teman kalian, kalian bisa nonton di video ini, oke? Nomor 19 ada Al-Quran audio nih. Jadi sekarang tuh banyak banget ya jualnya kayak audio kecil gitu. Apa ya bilangnya, dulu mungkin yang nyebutnya MP3 player kali ya. Yang nggak pakai layar, cuma kayak dipencet-pencet doang gitu, pakai baterai atau bisa juga dicas pakai kabel USB. Itu kayak bener-bener isinya murotal doang, bisa taruh di kamar untuk nemenin bayinya tidur gitu, biar bayinya tuh bisa mulai mengenal kayak lantunan ayat Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran audio itu juga menurut aku bisa dijadiin kado. Nah last but not least itu adalah uang. Itulah yang paling mungkin paling berguna ya dari semuanya, dari 1 sampai 19 tadi adalah uang. Karena itu pokoknya kita kalau udah mentok banget, bingung banget kasih apa, udahlah kasih duit aja gitu loh. Pasti bisa dipakai entah buat mamanya kayak terserah, kayak buat
buat urusan rumah kayak, atau buat bayinya imunisasi kayak, atau uang mau cash mau transfer terserah. Jadi ya itulah, kalau misalnya udah mentok banget mungkin itu bisa menjadi pilihan yang terakhir. Nah, buat kalian yang mau belanja barang-barang yang udah disebutin tadi 1-20, kebetulan aku ada ketemu nih beberapa itemnya itu di Shopee. Aku belum pernah belanja di Skinny. Terus aku juga, ini juga bukan kenalan aku, owner tokonya, tapi aku nemuin beberapa di Shopee. Siapa tahu kalian perlu, karena aku lihat ini ada reviewnya bagus, terus juga yang beli udah banyak gitu. Jadi kalau yang mau lihat nanti klik link yang ada di description aja, itu 1-20 nanti aku jabarin di situ, oke? Nah, sekian video dari aku hari ini. Aku udah ditungguin sama anakku, dia nangis-nangis di luar, kasihan. Jadi semoga videonya bermanfaat. Semoga abis ini nggak bingung lagi mau beliin kado apa buat teman atau saudaranya yang baru melahirkan. So, thanks for watching. Assalamualaikum, bye-bye.